Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 5 Oktober 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kami atas anugerah berkat Tuhan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang taat akan firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan khusus di ayat yang ke-12. Ini khotbah Petrus pasca Pentakosta, di mana ia berkhotbah luar biasa dan mendatangkan pertobatan bagi banyak orang. Dalam ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Mereka bukan bangsawan ataupun orang-orang yang hebat. Mereka orang-orang biasa. Ya, sama seperti kita. Di antaranya ada yang nelayan, ada yang memang cukup dikenal sebagai pemungut cukai, ya. Mereka kebanyakan bukanlah orang yang terpelajar. Bagi mereka, penangkapan dan kematian Yesus begitu mengejutkan, walaupun sebenarnya Yesus telah menyampaikan sebelumnya sebanyak 3 kali bagaimana Dia harus menderita. Penangkapan dan kematian Yesus telah menghancurkan banyak harapan dan mencutkan nyali murid-muridnya, sehingga mereka pada akhirnya hanya berkumpul, bersembunyi, dan mengunci rapat-rapat rumah mereka, karena mereka pun takut mengalami hal yang dialami oleh guru mereka. Tetapi mengapa kita menemukan Petrus dan Yohanes dalam pasal 4 Kisah Para Rasul ini, mereka menjadi seperti pribadi yang berbeda dengan sebelumnya. Setelah Pentakosta, mereka memiliki kuasa yang luar biasa. Bahkan mereka menyembuhkan orang yang lumpuh di bait Allah. Dan berani mereka bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Mereka bersaksi secara terbuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga kemarin, ya, menjelaskan demikian. Bahkan ketika mereka ditangkap, dihadapkan kepada sidang pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat, dan mendapatkan ancaman, Petrus yang penuh dengan Roh Kudus justru kembali menyaksikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Ya, setelah Pentakosta, Roh Kuduslah yang berkarya. Roh Kudus berkarya atas mereka dan benar-benar telah melihat dan mendengar Yesus sendiri yang telah bangkit dan naik ke sorga. Itulah yang membuat mereka berani dan tidak bisa untuk berdiam, tidak bisa untuk memberitakan gurunya, yakni Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Ya. Mungkin kita juga termasuk orang yang biasa, bukan orang terkenal. Ya. Kita hanya orang biasa, tetapi dunia akan heran jika kita yang biasa saja mempunyai hidup yang luar biasa di tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Marilah kita hidup sebagai orang biasa yang memberitakan kasih Kristus, hidup dengan kejujuran. Demikian juga kesetiaan kita
berbakti dan beribadah kepada Tuhan, kesetiaan kita dalam mengikut Yesus, dalam setiap tanggung jawab, aktivitas yang kita kerjakan setiap hari, kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, juga hidup dengan penuh kasih. Itulah yang membedakan kita, walaupun orang biasa tetapi memiliki kehidupan yang luar biasa. Biarlah iman dan pengharapan di dalam Yesus serta kekuatan Roh Kudus, itulah yang memampukan kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ingat bahwa Roh Kudus yang sama telah dicurahkan kepada kita. Diawali dengan kesadaran bahwa diri kita berdosa. Juga kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua itu karya Roh Kudus. Dan tentunya Roh Kudus bukan saja membuat kita beriman dan percaya pada Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong kita untuk melaksanakan iman kita, mengerjakan keselamatan yang dipercayakan Tuhan atas kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kita menjadi murid-murid yang taat. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan keberanian untuk kita memberitakan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus yang adalah hidup, Yesus yang adalah kebenaran dan jalan. Itulah yang kita mau saksikan bagi dunia ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Kudus yang sama mengurapi rasul-rasul, masuk Rasul Petrus. Roh Kudus yang sama juga mengurapi kami, orang-orang yang hidup, murid-murid-Mu yang hidup di masa sekarang. Mampukan kami untuk kami mengendalikan lidah kami, untuk berkata-kata yang benar, berkata-kata menceritakan kasih Tuhan, berkata-kata untuk membangun sesama. Biarlah Tuhan memimpin hidup kami sehingga hidup kami boleh menjadi kesenangan Engkau dan juga memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.